Sesuai judul, hari ini aku akan mereview keyboard terbaru dari Rexus, yaitu Daxa M100 Pro. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas keyboardnya, kita bahas packagingnya dulu. Packagingnya ini mirip dengan Daxa M71 Pro, dengan warna hitam di keseluruhan boxnya serta tulisan Daxa M100 Pro. Di paket pembeliannya, kita akan mendapatkan switch spooler, wire keycap spooler, 4 buah switch cadangan, buku manual, kartu garansi, Type-C kabel yang sudah braided, serta 2 buah keycaps tambahan untuk escape dan enter berwarna merah. Kelengkapannya ini benar-benar mantep deh. Sekarang kita bahas keyboardnya. Keyboard ini merupakan seri Daxa pertama dengan layout compact full size yang memiliki jumlah case 100. Walaupun full size, tapi keyboard ini tetap compact karena semua tombolnya benar-benar dirapetin. Tidak seperti full size pada umumnya yang terpisah dan banyak ruang kosong. Bahkan sama layout TKL aja lebarnya beda tipis banget. Jadi cocok buat kalian yang space mejanya terbatas tapi butuh keyboard full size. Tentunya buat main game masih cocok. Lebar keyboard ini nggak sampai bikin mouse kamu nabrak-nabrak ke keyboardnya. Desain keyboardnya juga kece banget dengan keycaps berwarna tritone yaitu orange, putih, dan navy. Kalau kalian nonton serial Loki, kalian pasti sadar colorway keycaps ini mirip dengan keycaps yang digunakan di serial itu di salah satu scene saat di TVA. Keycapsnya berbahan PBT yang sudah double shoot. Double shootnya ini rapi dan sudah merata hingga bagian bawahnya. Saat aku ukur ketebalan keycapsnya 1,4 mm. Untuk sebuah keycaps bawaan, keycaps ini terbilang mantap dari segi ketebalan maupun colorway-nya. Aku sendiri nggak ada niatan untuk ganti keycaps saking oke-nya. Profile keycapsnya pun menggunakan OM profile yang aman dari interference, walaupun masih menggunakan not facing LED. Sayang, keycaps enter untuk numpadnya ini bleeding pada saat LED dinyalakan dan dalam keadaan low light. Padahal keycaps lainnya aman dari bleeding. Saat aku cek, ternyata bagian enternya ini double shootnya hanya setengah. Bagian yang tidak terkena double shootnya jadi bleeding. Walau begitu, bleedingnya hanya di satu keycaps saja sih. Kalau nggak diperhatiin juga, kalian nggak akan sadar karena posisinya berada di ujung. Selama pemakaian pun nggak ganggu. Keycapsnya ini tidak diberikan legend kombinasi function untuk multimedia dan mengatur LED. Jadi kalau kalian mau menggunakan kombinasi tombol function, kalian harus melihat buku manual terlebih dahulu. Tapi menurutku itu bukan masalah, karena kalau dikasih bakal merusak estetika dari keycapsnya. Switchnya menggunakan Gateron dengan 3 pilihan, yaitu Gateron Yellow, Gateron Blue, serta Gateron Brown. Untuk unit yang aku review ini menggunakan Gateron Brown. Feel dari Gateron Brown sendiri cukup oke, walaupun spring pingnya masih terdengar. Tapi buat kalian yang pengen upgrade atau mengganti switchnya, kalian bisa mengganti switchnya karena keyboard ini sudah support hot swap universal 5 pin. Jadi kalian bisa ganti switch apapun yang kalian mau tanpa perlu kikir ataupun potong pin. Material case-nya berbahan ABS mulai dari top cover sampai bottom case-nya dengan ketebalan case 3 mm. Build quality-nya cukup mantap dan berasa solid saat digenggam. Di bagian belakangnya terdapat lampu indikator untuk mode yang sedang digunakan. Pada bagian bawah case-nya terdapat 4 rubber feet serta peninggi. Peningginya ini membuat typing angle-nya jadi semakin enak dengan sudut kemiringan sekitar 7 derajat. Selain peninggi, di bagian bawahnya kalian juga akan menemukan slot untuk dongle wireless, serta switch on-off yang ditutup. Mungkin kedepannya Rexus akan mengeluarkan versi wireless untuk keyboard ini.
Koneksi dari keyboard ini masih wired dengan posisi USB Type-C pada bagian kanan dan agak ke dalam. Khas Daksa banget lah. LED RGB-nya cukup terang, tapi karena keycaps-nya tidak tembus LED, jadi RGB-nya ini hanya terlihat di sela-sela keycaps-nya saja. Mode LED-nya ini bisa diatur menggunakan kombinasi tombol function. Selain mode, kalian juga bisa mengatur tingkat kecerahan, speed LED, serta warna LED-nya. Oh iya, kalau kalian bongkar case-nya, kalian tidak akan menemukan case foam ataupun platform. Jadi out of the box sound profile-nya agak hollow. Kalau bahas stabilizer, sebenarnya stabilizernya sudah nggak rattle karena sudah factory loop. Cuma masih berasa ticking aja. Setelah aku bongkar, ternyata stemnya ini belum rata. Jadi kalian bisa menghilangkan ticking dari step dengan melakukan klip pada stemnya. Gampang kok. Kesimpulannya, out of the box dari keyboard ini udah oke banget, dari performa hingga estetika. Dengan layout compact 1800 yang cocok untuk alternatif layout full size karena lebih compact. Kalau mau memaksimalkan keyboardnya pun, kalian tinggal memasang foam, loop switch, dan clip stem stabilizer. Dengan mod sesimpel itu, kalian udah dapat performa yang maksimal. Tapi kalau nggak mau di mod juga udah enak kok. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.